Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wijaksana dan rekan saya Muhammad Atar Gifari. Di sini kami akan menjelaskan dan mendemokan terkait dengan tugas 2 eh, DWBI, di mana kita akan membuat koneksi dari database MySQL kita untuk menjadi publik dan menampilkan setiap KPI dalam bentuk dashboard. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat database kita agar dapat diakses oleh publik. Di mana di sini kita menggunakan Ivan. Jadi sebelumnya saya sudah login ke Ivan dengan username Faza Dimas dengan ada kodenya 039E. Di sini ada jenis database yang saya pilih yaitu MySQL. Jadi yang perlu kita ketahui atau yang perlu saya jelaskan di sini adalah ada beberapa hal. Yang pertama di sini ada database namanya, ada default DB-nya, kemudian hostnya sesuai dengan yang sudah kita lakukan registrasi di awal. Kemudian portnya ada 12220 dan username-nya ada avn admin. Kemudian di sini juga ada passwordnya dan kita menggunakan SSL modenya. Di sini juga kita mengaktifkan CA certificate di mana dalam bentuk teks random text begini. Jadi nanti kita bisa download aja untuk memasukkannya di dalam uh, Locker Studio kita. Oke, setelah kita selesai membuat uh, mendaftarkan database kita dalam event, selanjutnya kita masuk ke uh, dashboard kita atau kita menggunakan Locker Studio, di mana yang pertama sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini kita masuk dulu, jadi kita masuk ke kanvas kosong, kita berikan nama tugas 2 DWBI. Selanjutnya kita di sini tambahkan data. Ini saya contoh saja karena saya sudah berhasil melakukan koneksi dan juga membuat dashboardnya. Di sini pilih yang MySQL. Sebentar. Di sini ada banyak pilihan, tapi kita fokus pada MySQL saja. Di sini MySQL. Nah, sesuaikan atau isikan semua kolom yang dibutuhkan di sini sesuai dengan event yang sudah kita gunakan tadi. Oke, misal di sini nama atau hostnya sesuaikan juga dengan event. Ini berarti kita tinggal kopikan saja dan segala macamnya. Setelah kita selesai mengisikan semuanya, kita autentikasikan dan masukkan CE sertifikat yang tadi saya bilang di sini. Jadi kita download dulu, kemudian kita masukkan ke Locker Studio-nya. Setelah selesai dan kita berhasil tersambung, maka kita database kita sudah dapat dibaca oleh Locker Studio atau kita dapat mengimpor database kita lewat Locker Studio ini. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah di sini adalah membuat diagramnya. Karena di dalam tugas DWBI ini kita akan membuat 6 KPI dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi di sini tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Misal kita mau menggunakan card atau teks, jadi kita bisa pilih ini, kemudian kita sesuaikan isinya di sini. Jadi setelah kita berhasil mengimpor database kita, akan muncul di sini eh, kolom dimensi atau dari di database kita itu akan terlihat semuanya, tabel-tabelnya akan terlihat di sini. Tinggal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita terapkan. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pembahasan dashboardnya, di mana di sini kita membuat 6 KPI. Namun di dashboard ini kita menampilkan lebih dari 6 KPI. Jadi KPI yang pertama yang ingin kita uji adalah dari data set yang telah kita import. Jadi yang pertama adalah KPI total penjualan seluruh kategori produk, di mana di sini kita menetapkan targetnya itu ada 500.000 penjualan dari seluruh kategori. Nah, di sini data kita atau database yang sudah kita import menunjukkan bahwa dia terdapat 600.000 sekian total penjualan seluruh kategori. Dengan hal itu bisa dibilang bahwa KPI kita mencapai target. Kemudian yang kedua
yaitu kita ingin menguji total penjualan furnitur dari target yang kita tentukan. Di sini juga sama, kita menggunakan bullet chart untuk KPI yang pertama dan KPI yang kedua. Di mana bullet chart yang kedua ini kita menentukan targetnya itu ada di 200.000. Kemudian tercapainya dari total penjualan furnitur itu ada sekitar 500.000 sekian. Secara tidak langsung, maka KPI yang kita uji atau KPI yang kita terapkan adalah tercapai. Kemudian yang selanjutnya ini ada kita menetapkan KPI jumlah transaksi. Jadi jumlah transaksi di sini kita bisa pilih di menu drop-down ini. Jadi misal kita hanya menggunakan menu furniture, jadi jumlah transaksinya itu akan berbeda. Sorry, maksud saya jika kita ingin menggunakan dua teknologi dan juga office supply, maka jumlah kategorinya atau jumlah penjualannya akan berbeda. Nah, karena di sini kita akan mengujinya keseluruhan penjualan transaksi atau jumlah transaksinya, maka kita akan checklist semuanya di sini. Oke, setelah kita checklist semuanya, maka jumlah transaksi yang kita dapat adalah 3.455. Sedangkan kita menetapkan terdapat 4.000 jumlah transaksi dari seluruh kategori. Dengan kesimpulan tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa KPI yang kita terapkan tidak tercapai. Kurang lebih itu penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Targi Fahri. Di sini saya akan melanjutkan dari KPI yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Dimas Faza. Baik, pada KPI yang keempat ini kita diminta untuk membuat chart yaitu teks atau scorecard teks. Di mana di sini saya telah mengatur KPI-nya yaitu rata-rata penjualan per region dengan target yaitu di atas atau sama dengan 80.000. Maka kita langsung bisa mendemokannya aja dengan mengklik seluruh region yang ada. Setelah itu, maka rata-rata penjualan telah eh, keluar gitu. Di sini eh, didapatkan hasilnya berupa rata-rata penjualan di setiap region yaitu sekitar 839.710, di mana target yang telah kita tetapkan pada KPI scorecard text ini yaitu sekitar kurang lebih 80.000. Maka dengan begitu dari target yang telah kita tentukan KPI ini tercapai. Selanjutnya pada KPI yang kelima, yaitu penjualan kategori teknologi pada Gauge chart. Bisa dilihat di sini, di mana kita akan memfilter dulu kategori yang akan kita tampilkan, yaitu hanya teknologi. Mohon ditunggu sebentar ya. Oke, telah muncul hasilnya setelah kita melakukan filter di mana kategori yang hanya ingin kita tampilkan yaitu kategori teknologi untuk KPI penjualan kategori dengan teknologi. Di mana di sini sebelumnya saya telah mengatur targetnya yaitu 250.000. Bisa dilihat di sini 250.000. Dan hasil dari pengolahan dari data tersebut menunjukkan bahwa KPI yang atau hasil dari penjualan kategori di teknologi yaitu sekitar 278,6 ribu. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk KPI dengan penjualan kategori teknologi telah tercapai. Selanjutnya kategori yang keenam atau KPI yang keenam yaitu rata-rata diskon di per region. Kita bisa atur lagi dengan mengklik seluruh kategori ini. Karena kita ingin menampilkan seluruh diskon di seluruh kategori. Akan tetapi kita juga perlu untuk menampilkan seluruh region. Maka dengan begitu telah keluar hasilnya yaitu sekitar 546,6.
di mana pada KPI yang keenam ini rata-rata diskon per region kurang lebih 1.500 itu adalah KPI yang kami tetapkan. Akan tetapi hasil menunjukkan bahwa rata-rata diskon di per region adalah sekitar 546,6. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa KPI pada nomor 6 ini yaitu Jauh Chart tidak tercapai. Untuk datanya sendiri, kita menggunakan data dari table fact sales, juga menggunakan kolom atau matriks diskon, kolom region dengan menggunakan matriks sales untuk pada eh, diskon. Mohon maaf, maksud saya di metrik diskon. Selanjutnya pada chart tambahan atau KPI yang kami tambahkan juga terdapat persentase produksi terjual per region, di mana kita harus mengklik lagi seluruh region yang ingin kita tampilkan, yaitu ada West, Central, East, South, and eh, dan yang terakhir ada Central. Pada KPI yang alternatifnya atau tambahan ini, kita ingin menampilkan persentase kontribusi penjualan per kategori kurang lebih sama dengan 30%. Dapat kita lihat secara bersama untuk masing-masing region, mulai dari West, East, Central, dan South, itu belum ada yang mencapai kategori kurang lebih 30%. Dengan begitu, seluruh West region ini kita anggap tidak terpenuhi. Selanjutnya, pada presentasi, oh mohon maaf, maksud saya yang gambar yang ini tadi, presentasi kontribusi penjualan per kategorinya, bisa kita lihat yang tidak tercapai yaitu di kategori furniture, yaitu sekitar 27%, di mana kita telah mengatur atau menyeting untuk KPI-nya yaitu kurang lebih 30%. Selanjutnya yang untuk nomor 8, kita akan melihat presentasi kontribusi produk terjual di region, yang dimana KPI yang kita tetapkan untuk region ini kurang lebih sekitar 25%. Dapat kita lihat bersama dari seluruh region yang kita tampilkan sebelumnya pada menu drop down, yaitu yang tercapai yaitu di region sentral kurang lebih 29,5%, di bagian south kurang lebih 27,9%, untuk region east atau west kurang lebih 25,3%, dan yang terakhir pada bagian west tidak tercapai karena hanya sekitar 17,5%. Selanjutnya pada KPI selanjutnya kita ingin melihat tren penjualan per bulan dari seluruh kategori, di mana kita mengatur KPI-nya yaitu tren penjualan per bulan kurang lebih sama dengan 100.000. Dapat kita lihat pada tren penjualan ini untuk di bulan Januari hanya menghasilkan kurang lebih 85.000. Pada bulan Februari menghasilkan 120.000. Dengan begitu pada bulan Februari KPI tersebut telah tercapai. Pada bulan Maret hanya kurang lebih sekitar 95, dan di bulan April hanya sekitar 130.000, dan bulan Mei sekitar 140.000. Dengan begitu terdapat dua bulan yang tidak memenuhi KPI, yaitu di bulan Januari dan di bulan Maret, karena kurang dari 100.000. Selanjutnya di sini kita juga bisa menampilkan persebaran penjualan di seluruh region yang telah kita atur sebelumnya di bagian drop-down tersebut. Di mana masing-masing dari balon ini atau yang bulat ini yang berwarna itu mewakili untuk kategori yang dijual. Yang pertama untuk yang biru yaitu office supplies, tanda dengan warna biru, dan yang teknologi itu warna merah, dan yang warna oranye yaitu furniture, yaitu warna oranye, di mana dari persebaran ini kita bisa dapat membandingkan seluruh daerah itu, di mana daerah yang memiliki persebaran kategori penjualan yang sangat banyak. Bisa dilihat di daerah Kanada atau Amerika Selatan ini sangat beragam kategori penjualan yang tersebar di daerah tersebut. Mungkin untuk penjelasan dari demonstrasi dari KPI ini kami cukupkan. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dan juga melihat sampai akhir. Dan segala kekurangan dari video ini kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Kurang lebih mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, gue end mic dulu.